Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Lutfia Saharani dari kelas 7B dengan NIM 2186206072. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi syarat tugas UAS PTK dengan membuat contoh proposal penelitian tindakan kelas peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karatengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan yang adalah latar belakang. Pendidikan adalah hal penting yang dapat meningkatkan derajat manusia dan membantunya memahami perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Sekolah dasar menjadi lembaga formal pertama yang membantu anak mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir, dengan peran guru sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mata pelajaran PKN memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Sayangnya, hasil belajar PKN siswa sering rendah karena pembelajaran berfokus pada hafalan, membuat siswa bosan dan kesulitan mencapai nilai KKN. Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar PKN melalui penerapan metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang B, ada identitas masalah. Yang pertama, ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Yang C, ada pembatasan masalah. 1. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang D, ada perumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Kota Tangerang 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang E, ada tujuan penelitian. Menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN metode globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang F, ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN. Yang kedua, praktis. Yang pertama bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Di sini ada bab 2-nya, yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A, landasan teori. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang B, ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai siswa belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajarannya. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang C, pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto 2013 menjelaskan, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang D, ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses penyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Oke, selanjutnya ada dua metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang B, metode pembelajaran information search merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesia adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Selanjutnya, ada 3 karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret di antara usia 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun, mereka yang dapat berpikir api mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna Jamarah 1994-301. Dan di sini ada contoh dari kerangka berpikir. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada contohnya. Oke. Yang selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karena Tangga 3 Kota Tangerang. Yang ketiga, ada bab 3, metode penelitian. A. Ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC-Taggart yang pelaksanaannya kegiatannya membuat spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Yang C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci, waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. Yang D, instrumen penelitian. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun
faktor ekstern, serta siswa mampu mengingat informasi atau materi yang didapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sikap dan kepedulian terhadap orang lain, sikap menjadi warga negara yang demokratis, partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam peraturan global. Nah, berikut di sini ada kisi-kisi dari instrumen hasil belajar PKN pada kelas 4. Yaitu yang pertama ada memberikan contoh. Kalian bisa lihat sendiri, di sini ada kisi-kisi instrumennya. Dan di sini ada lanjutannya. Oke, yang selanjutnya, sebelum digunakan instrumen, akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yang digunakan adalah poin biserial dengan rumus seperti di layar, dan keterangannya adalah YP-BIS atau disebut dengan koefisien korelasi poin biserial, yang M skor rata-rata untuk butir soal yang dijawab benar, MT skor rata-rata dari skor total, ST standar deviasi dari skor total, yang P proporsi siswa yang menjawab benar dan pada butir yang diuji validitasnya. Nah, di sini ada. Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen menurut Purwanto menggunakan Kumus-Kuder dan Richard yang mempunyai pola rumus. P. Banyaknya siswa yang benar dibagi jumlah seluruh siswa, atau dengan proporsi siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Nah, di sini ada contoh rumusnya, keterangannya dengan RII, reliabilitas tes secara keseluruhan, jumlah butir seorang yang valid, proporsi siswa yang menjawab dengan benar, yang Q-nya proporsi siswa yang menjawab dengan salah, yang EPQ, jumlah hasil perkalian antara P dan Q, yang S standar deviasi dari tes. Yang kedua, ada metode information search, atau yang A-nya, definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Yang B ada definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Yang E ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai 2 KKM di sekolah yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru setelah sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang F, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau pengumpulan data sebagai berikut. Yang satu, tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat, catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Yang G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik
deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahap menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasikan, memfokuskan, mengorganisasi, mengaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Yang H ada keabsahan data. Menurut Sugiono 2015, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dari berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman, murid yang bersangkutan, dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut tidak bisa diratakan seperti data kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan spesifik dari tiga sumber data tersebut. Yang kedua ada triangulasi teknik, yaitu untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, ataupun kuesioner. Yang ketiga ada triangulasi waktu, yaitu waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas, data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Yang terakhir, ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Oke, sekian dari materi yang sudah saya paparkan. Semoga kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.